Bapak Ibu, adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin melanjutkan tentang Al-Baqarah. Al-Baqarah ini adalah surah Madaniyah. Madaniyah ini artinya bahwa surah ini merupakan wahyu yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ada surah itu namanya surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Itu surah yang turunnya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kalau Madaniyah setelah, Makkiyah sebelum. Ada juga orang yang bilang ya, apa itu surah Makkiyah? Surah yang turun di Mekah. Apa itu Madaniyah? Surah yang turun di Madinah. Bisa jadi betul, tapi masih keliru. Kenapa? Karena ada juga surah Makkiyah, surah Madaniyah itu turunnya di Mekah, ya. Yaitu ayatnya Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ini turunnya ketika Rasulullah melaksanakan haji wada, yaitu turun di sekitar Arafah, wilayah Makkah. Dan dia termasuk surah Madaniyah. Kenapa? Karena dia turunnya adalah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemarin kita membahas Alif Lam Mim, ya. Kemudian Dzalikal Kitabu la Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin, ya. Kenapa menggunakan dzalika? Kenapa tidak hada? Ya. Nah, kalau diterjemahkan ini dalam terjemahan bahasa Indonesia, inilah Al-Quran. Ya. Nah, padahal di situ menggunakan dzalika. Jadi ini adalah bentuk isyarah, ya, isim yang kata tunjuk. Kata tunjuknya ada dua macam. Ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau yang dekat bahasa kita itu ini. Kalau bahasa yang jauh itu. Kenapa ayat ini menggunakan kata itu? Menunjukkan keagungan Al-Quran. Jadi dia bukan rendah Al-Quran itu, sehingga dia dekat sekali. Makanya kadang ada orang ya, meletakkan Al-Quran itu sejajar dengan kaki. Inilah maksudnya bahwa saking tingginya Al-Quran itu tinggi. Tempatnya pun harus lebih tinggi dari. Jangan meletak Al-Quran kayak di muka kakinya gitu, ya. Banyak orang-orang kita ini di masjid meletak Quran di lantai. Inilah maksud ayat ini, bahwa bagaimana kita itu harus meninggikan Al-Quran. Jadi dzalika di situ maksudnya adalah lita'zim, untuk pengagungan karena ketinggian daripada Al-Quran itu. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu setiap katanya itu mempunyai makna, bukan sembarang asal jadi. Jadi setiap, makanya saya sering tuh, ini kok katanya menggunakan ini pasti ini dahsyat ini. Nah, saya cari tahu. Jadi setiap pemilihan kata di Al-Quran itu punya makna, bukan asal katanya. Jadi di situ menunjukkan dzalikal kitab, ya. Artinya saya artikannya inilah, inilah Al-Quran. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya. Jadi Al-Quran ini jangan sekali-sekali ibu ragu, ya. Karena semua yang ada di Al-Quran itu adalah kebenaran. Dan kebenarannya itu sudah dibuktikan hingga hari ini. Bahkan di era AI sekarang, artificial intelligence, ya, itu ada seorang yang menguji. Dia menguji. Ini bukan orang Islam. Jadi dia pertanyaannya kepada AI itu, dia tanya gini, seandainya kamu diberi pilihan di antara agama-agama yang ada sekarang ini, maka agama apa yang kamu pilih? Maka AI itu menjawab,
Islam. Jadi padahal yang membuatnya ini boleh jadi orang kafir, tapi dia ini objektif. Artinya AI ini memang nggak bisa dibuat-buat. Dia semuanya dari referensi ilmu, ya, dikumpulkan dari panduan keilmuan. Walaupun dia itu mesin, bukan orang. Dia itu nggak ada orangnya, ya, nggak ada orang. Dia bicara. Tapi ketika ditanya, diuji, kalau kamu, ya, dihadapkan di antara agama-agama ini, agama apa kamu? AI-nya itu jawab Islam. Karena hanya Islam agama, ya, yang relevan, yang logis. Walaupun kita di ayat ini nanti dilanjutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, jadi syarat orang Islam itu harus percaya dengan yang gaib, percaya dengan yang nggak nampak. Jadi kalau ibu, ya, atau bapak yang hadir ini istilahnya nggak percaya sama yang nggak nampak aku, pokoknya kalau yang nggak nampak aku nggak percaya, berarti belum bisa menjadi orang beriman. Karena syarat orang beriman dia harus percaya kepada yang gaib, ya, kepada perkara-perkara yang nggak nampak. Kalau dia belum bisa menundukkan hatinya untuk percaya pada yang nggak nampak, dia belum bisa beriman. Dia hanya percaya sama yang nampak, aku yang nampak aja, yang rasional aja. Kalau yang nggak nampak aku nggak percaya, belum bisa. Ya. Karena syarat orang beriman dia harus percaya. Kenapa? Karena surga itu gaib. Ya, Allah itu gaib. Neraka itu gaib, akhirat itu gaib, semuanya nggak nampak. Bahkan sebenarnya kita, ya, dituntut untuk percaya pada yang nggak nampak itu untuk mengajarkan kita bagaimana berpikir yang benar. Jadi kalau orang belum bisa dia percaya pada yang nggak nampak, itu belum bisa dia berpikir yang benar. Kenapa? Di alamnya aja banyak yang nggak nampak tapi bisa kita rasakan, angin. Bisa nggak kita lihat angin? Bisa kita lihat angin. Ya. Nyawa, ya, roh, mana apa gitu? Ini manusia dibetulkan semua saluran darahnya, sel-selnya semua ini, tapi kok nggak hidup juga ya? Karena nggak ada nyawa. Nyawa itu kan apa? Jadi dalam ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, syarat kita menjadi mukmin yang sejati yaitu muttaqin, ya, orang yang bertakwa itu harus percaya pada yang gaib. Kemudian bukan hanya percaya pada yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan mendirikan sholat. Ya. Jangan kita aku yang penting jadi orang baik aja, aku nggak buat jahat kok, nggak apa. Memang aku nggak sholat, tapi aku nggak buat yang macam-macam. Aku jadi orang baik aja, menipu orang. Tapi dia nggak sholat, nggak betul juga. Karena syaratnya selain dia beriman pada yang baik, harus mengerjakan sholat. Ya. Nah, jadi kalau kita, ya, sudah mulai merasa baik itu, yang penting aku nggak buat jahat, tapi kita tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka standar kualitas kita ini akan semakin menurun. Ya. Jadi artinya apa? Untuk amal kita harus melihat ke atas. Untuk nikmat orang kita melihat ke bawah. Ini kita balik. Kalau melihat nikmat orang, ya, kita melihat ke atas. Melihat tetangganya baru beli mobil, ya, wah, dia udah mulai demam. Aku kok gini, malah ngeluh di sana. Ya Allah, aku kok susah aja, ya Allah, aku susah aja, ya. Jadi dia nggak melihat, makanya ketika kita melihat nikmat orang, kita lihat, oh, aku walaupun susah, tapi aku masih bisa jalan. Oh, sebelah tahun nggak bisa jalan. Atau kita melihat, dia punya mobil, alhamdulillah. Kalau perlu punya mobil, aku masih bisa jalan. Sebelah itu, ya, jangan sepeda, dia udah susah.
Tapi kalau kita untuk ibadah, kita harus melihat ke atas, ya. Jangan melihat ke bawah. Ini terbalik. Kita nanti melihat orang sebelah ini sholat, ya, kita malahan, apa-apa aku nggak sholat, yang penting aku nggak berjudi, aku nggak mabuk. Nanti yang mabuk itu masih merasa jadi orang baik. Jadi orang yang mabuk bahkan merasa orang baik. Nggak apa-apa aku mabuk, pakai uang aku sendiri kok, kecuali aku pakai uang orang. Nanti ujung-ujungnya pencuri pun merasa jadi orang baik. Inilah kalau ya melihat ibadah ini semakin terbawah, terbalik. Kembali ke ayat tadi ya, saya singkatkan. Jadi yang pertama kita beriman pada yang gaib, kemudian mengerjakan sholat. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa-apa yang Allah rezekikan kita belanjakan, kita sedekah, ya. Jangan pelit. Kenapa? Karena ketika kita menafkahkan sebagian harta kita, itu sebenarnya cara Allah bagaimana Allah itu mau melimpahkan rezeki. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habbah. Perumpamaan ya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah, seperti sebuah pohon ambatat sab'a sanabil. Tiap batang pohon ini tumbuh 7 ranting, ya, sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu. Tiap ranting itu menghasilkan 100 ranting lagi. Jadi seperti itulah ya. Jadi kalau kita dalam teori kimia itu kayak nuklir. Nuklir itu bomnya nggak besar, kecil aja. Tapi dia ketika diledakkan, pecahannya ini memecah lagi, ya. Jadi dari satu pecahan ini, misalnya ini jadi jatuh bomnya, bang, pecah 100. Tiap yang pecahan ini menghasilkan lagi 200 lagi. Tiap pecahan ini menghasilkan lagi sampai ribuan. Nggak habis-habis, hancur. Makanya kalau bom nuklir 1 ton aja dijatuhkan ke Sumatera ini selesai. Jangankan mati semua, pulaunya ini hancur. Ini ngerinya. Jadi itulah harta yang kita belanjakan buat Allah. Jadi seperti pohon, tiap pohon nanti menghasilkan 7 ranting. Tiap ranting menghasilkan 100 terus itu nggak bisa. Jadi demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.